Hai, welcome to tugas video. Ya, kelompok 2 mapal sejarah. Inilah kita. Welcome to Toborno. Skip langsung nih. Jadi kami dari kelompok 2 akan membahas tentang devaluasi dan deklarasi ekonomi. Yang pertama yaitu devaluasi. Apa itu devaluasi? Devaluasi adalah penurunan nilai uang yang dilakukan dengan sengaja terhadap nilai uang luar negeri atau terhadap emas dengan tujuan untuk memperbaiki perekonomian. Namun, secara sederhana, devaluasi adalah kebijakan pemerintah melalui Bank Sentral untuk menurunkan nilai mata uang dalam negeri atau rupiah terhadap mata uang asing dengan tujuan meningkatkan ekspor. Tujuan devaluasi yaitu yang pertama mendapatkan posisi neraca pembayaran yang baik melalui proses expenditure switching. Proses ini berjalan setelah terjadi penurunan harga relatif barang-barang domestik sehingga meningkatkan ekspor dan menurunkan impor. Bergesernya permintaan ke arah barang-barang domestik ini selanjutnya akan menaikkan output agregat. Yang kedua yaitu mempertahankan momentum pertumbuhan melalui rangsangan ekspor dan perluasan kesempatan kerja. Pada dasarnya, tujuan devaluasi diharapkan untuk menggiatkan perekonomian dengan mendorong peningkatan output. Sebuah negara yang mengalami ketidakseimbangan dalam nilai kurs realnya akan mengakibatkan mata uangnya dihargai terlalu tinggi di pasar valuta asing, maka negara tersebut akan menerapkan kebijakan devaluasi. Adapun penyebab devaluasi yaitu yang pertama, tingginya kegiatan impor yang dilakukan oleh suatu negara tanpa diimbangi dengan kegiatan ekspor yang tinggi pula. Yang kedua, semakin meningkatnya permintaan untuk mengkonversi nilai mata uang akibat tingginya kegiatan impor. Yang ketiga, semakin menurunnya nilai mata uang suatu negara. Dan yang keempat, kegiatan ekspor hanya terpusat pada makanan dan biota laut. Dan yang kelima, tingginya tingkat pengangguran. Contoh devaluasi di Indonesia. Selain itu, berikut adalah beberapa contoh devaluasi di Indonesia yang pernah dilakukan oleh pemerintah. 1. 20 Maret 1950, pemerintah melakukan sanering atau disebut gunting seri puding, yakni nilai mata uang dipotong menjadi setengahnya. 2. 13 Desember 1965, nilai mata uang dipotong dari rupiah 1000 menjadi rupiah 1. 3. 23 Agustus 1971, pemerintah melakukan devaluasi 10%, yakni dengan menurunkan nilai mata uang rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Nilai 1 US dollar adalah rupiah 378.000 menjadi US dollar menjadi rupiah 415.000. 4. 15 November 1978, pemerintah melakukan devaluasi 50,6%, yakni dengan menurunkan nilai mata uang rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Nilai 1 US dollar adalah 415 rupiah menjadi US dollar menjadi 625 rupiah. 5. 30 Maret 1983, pemerintah melakukan devaluasi 38%, yakni dengan menurunkan nilai mata uang rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Nilai 1 US dollar adalah 702 rupiah menjadi 1 US dollar menjadi 970 rupiah. 6. 12 September 1986, pemerintah melakukan devaluasi 45%, yakni dengan menurunkan nilai mata uang rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Nilai 1 US dollar adalah 1.134 rupiah menjadi 1 US dollar menjadi 1.644 rupiah. Yang kedua, deklarasi ekonomi. Deklarasi ekonomi atau disebut dengan DEKON adalah deklarasi yang disampaikan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 28 Maret 1963 di Jakarta untuk menciptakan ekonomi nasional yang bersifat demokratis dan bebas dari imperialisme dan sistem ekonomi berdikari atau berdiri di atas kaki sendiri sebagai pelaksanaan DEKON. Proses pencetusan deklarasi ekonomi. Pada masa Orde Lama,
kondisi keuangan di Indonesia mengalami defisit akibat proyek politik yang menghabiskan anggaran. Tercatat bahwa utang yang ditanggung Indonesia pada masa itu sekitar 794 miliar atau 2,4 miliar dolar Amerika Serikat. Untuk memperbaiki kondisi ekonomi di Indonesia secara menyeluruh, pada 28 Maret 1963, Presiden Soekarno mencetuskan Deklarasi Ekonomi atau DEKON. Nah, DEKON ini dikeluarkan sebagai strategi untuk menyukseskan pembangunan yang dirancang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas. Tujuan Deklarasi Ekonomi. Pemerintah menyatakan bahwa Indonesia adalah berdikari atau berdiri di atas kaki sendiri. Tujuan dicetuskannya DEKON yakni untuk menciptakan ekonomi yang bersifat nasional, demokratis, dan bebas dari sisa-sisa imperialisme. Dengan adanya DEKON, tidak ada lagi diperkenankan untuk melakukan penyelewengan di bidang ekonomi. Isi Peraturan DEKON. Peraturan DEKON dimuat dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1963 tentang pelaksanaan deklarasi ekonomi di bidang ekspor. Adapun ketetapan yang dibuat yakni Pasal 1. Tiap eksportir mendapat perangsang ekspor sebesar Rp270 dolar Amerika Serikat. Tiap eksportir diperkenankan menahan dan menggunakan sendiri secara sebebas-bebasnya 5% dari jumlah hasil ekspornya dalam valuta asing. Dalam Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 1963 tentang pelaksanaan deklarasi ekonomi di bidang impor diatur pula perangsang istimewa berupa alokasi dividen. Pasal 2. Untuk lain-lain penerimaan valuta asing oleh dan penukarannya pada bank dividen diberikan juga perangsang jasa sebesar Rp270 untuk 1 dolar Amerika Serikat. Di samping nilai resmi 1 dolar sama dengan Rp45. Pasal 3. Ketentuan dalam Pasal 1 mulai berlaku terhadap ekspor atau konsinyasi yang penyerahan hasilnya dalam valuta asing kepada dana dividen dilakukan pada tanggal 27 Mei 1963. Ketentuan dalam Pasal 2 mulai berlaku terhadap penerimaan dan penukaran valuta asing oleh pada bank dividen pada tanggal 27 Mei 1963. Pasal 4. Beberapa peraturan yang dicabut adalah Pengumuman A dari LAA-PLN nomor 97 tanggal 5 Maret 1962, nomor 98 tanggal 2 April 1982, dan nomor 99 tanggal 5 Juli 1962 dan peraturan-peraturan pelaksanaannya dalam surat-surat edaran B dan C. Semua peraturan lain yang mengatur pungutan-pungutan atas impor dan pemberian tambahan atas ekspor atau transfer uang ke dalam negeri atau penukaran dari uang asing dengan rupiah. Pasal 5. Pelaksanaan dari ketentuan-ketentuan dalam peraturan presiden ini, termasuk penetapan peraturan peralihan berhubung dengan ketentuan dalam Pasal 4 Ayat 1, dilakukan oleh Menteri Urusan Bank Sentral atau pimpinan LAA-PLN, Menteri Perdagangan dan Menteri Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan. Pasal 6. Terhadap perusahaan-perusahaan minyak akan diadakan ketentuan-ketentuan tersendiri. Pasal 7. Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal 27 Mei 1963 agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya. Memerintahkan pengundangan peraturan Presiden ini dengan penetapan dalam lembaran negara Republik Indonesia. Oke, penyebab kegagalan. Perekonomian terganggu karena pemutusan hubungan diplomatik dengan Malaysia. Kemudian, konfrontasi dengan Malaysia dan negara-negara barat memperburuk kemerosotan ekonomi. Kemudian, ada masalah ekonomi yang muncul karena pemutusan hubungan dengan Singapura dan Malaysia dalam rangka Kasil Dwi Korah. Adapun dampak dari deklarasi ekonomi, yaitu deklarasi ekonomi tidak mampu mengatasi kesulitan ekonomi dan masalah inflasi.
Dekon justru mengakibatkan perekonomian Indonesia stagnan. Meski masalah perekonomian dipegang oleh pemerintah, prinsip-prinsip dasar ekonomi banyak diabaikan. Selain itu, kehidupan ekonomi saat itu justru semakin memburuk karena anggaran belanja negara setiap tahunnya terus meningkat tanpa diimbangi dengan peningkatan pendapatan negara. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum.